Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nisa di Rimet TV. Nah, kali ini aku mau menyampaikan materi pembelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12 SMA tahun pelajaran 2020-2021, kurikulum 2013 yang akan kamu tempuh 1 tahun ke depan dari semester 1 sampai semester 2. Materi pembelajaran ini harus kita ketahui. Buat apa? Untuk menyiapkan bahan-bahan atau media pembelajaran untuk 1 tahun ke depan. Misalnya kita mencari referensi buku paket. Nah, kita harus cari buku paket yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan itu. Materi pembelajaran ini juga berguna untuk teman-teman pengajar, Bapak Ibu Guru. Pelajaran ini juga sebagai bahan ajar utama untuk membuat perangkat pembelajaran di sekolah. Langsung aja aku akan menyampaikan kisi-kisi atau materi pembelajaran dari kelas 10 dulu. Yang aku akan kasih yang pertama adalah matematika wajib. Karena di SMA itu ada matematika wajib dan ada juga matematika peminatan. Untuk matematika wajib dapat digunakan di sekolah SMA, semua jurusan, dan SMK juga semua jurusan. Langsung aja, kelas 10 semester 1. Yang pertama, bab pertama ada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, di nilai mutlak ini kamu harus paham betul perbedaan bilangan bulat dan bilangan positif. Karena di dalam nilai mutlak ini semua bilangan bulat yang bernilai negatif akan menjadi positif. Itu yang harus dipahamin untuk nilai mutlak ini ya. Selanjutnya, bab kedua. Bab kedua ada pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, selain belajar persamaan, kita juga akan belajar tentang pertidaksamaan. Kita harus paham dulu apa itu simbol-simbol dari pertidaksamaan ya. Ada kurang dari, ada lebih dari, ada tidak sama dengan. Nah, itu ya teman-teman yang harus dipahami. Nah, irasional dan rasional itu sendiri adalah kalau rasional itu bilangan pecahan, sedangkan irasional adalah bilangan yang berbentuk akar. Jadi akan dipelajari secara dalam di kelas 10 ini di bab 2. Hanya satu variabel, di mana misalnya hanya variabel X saja atau A saja. Nah, jadi nggak terlalu bingung ya, baru satu variabel. Selanjutnya, bab 3 ada SPLTV. Apa itu SPLTV? Sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini ada 3 variabel. Misalnya dipakai ada X, Y, dan Z. Ada 3 nih. Kenapa? Karena yang satu variabel dan 2 variabelnya sudah dipelajari di SMP. Diingat-ingat lagi ya. Selanjutnya, yang keempat ada sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, tadi yang 3 variabel itu persamaan. Sekarang di bab keempat akan ketemu pertidaksamaan linear 2 variabel. Di mana ada 2 bentuk, yaitu linear dan kuadrat, dan ada yang kuadrat dengan kuadrat. Apa sih bedanya linear dan kuadrat? Kalau linear itu dia garis ya, kalau digambarkan persamaannya itu seperti garis. Sedangkan kalau yang kuadrat itu ya variabelnya ada kuadratnya. Itu dia bedanya. Kalau linear tidak ada pangkatnya, kalau yang kuadrat ada pangkat 2-nya. Itu aja sih bedanya. Gampang kan? Pada materi ini, teman-teman harus paham betul bagaimana cara memfaktorkan persamaan atau pertidaksamaan kuadrat. Memfaktorkan udah belajar juga di SMP, diingat-ingat lagi ya. Selanjutnya, bab kelima ada fungsi. Akan dipelajari, yaitu materinya pembahasannya adalah domain, range, kodomain, yang seperti itu. Fungsi juga sudah dipelajari di SMP, jadi di SMA tinggal mengulang dan ditambahkan materi-materi yang belum dipelajari di SMP. Selanjutnya ada bab 6 yaitu
komposisi dan inverse fungsi. Ini adalah tambahan dari bab yang sebelumnya ya. Kalau di fungsi komposisi dan inverse itu, di situ kamu akan ketemu dengan yang namanya bundaran atau lingkaran, atau bisa juga dibacanya pemetaan, relasi. Nah, di situ ya, diingat-ingat lagi juga materi dasarnya yang sudah dipelajari di SMP. Nah, tadi udah tuh semester 1 kelas 10. Sekarang semester 2 kelas 10. Semester kedua, kamu akan ketemu dengan materi trigonometri. Paling favorit nih biasanya. Trigonometri itu apa sih? Yang ada sinus, kosinus, tangen. Nah, semuanya akan di semester 2 ini akan dibahas materi tentang trigonometri. Karena saking banyaknya submateri di trigonometri ini, yang dibahas di kelas 10 hanya 4 kompetensi dasar. Apa aja sih? Ya, yang pertama akan dibahas adalah tentang perbandingan trigonometri. Di sini ada radian, nanti kamu ketemu dengan radian, sudut, derajat ke radian ke derajat, yang seperti itu ya. Selanjutnya, yang kedua, di bab kedua, ada trigonometri sudut berelasi. Berarti teman-teman siap-siap ngegambar sudut ya. Siapin juga busurnya, siapin penggarisnya, dan siapin juga tabel trigonometri. Itu yang paling utama. Minimal teman-teman harus hafal 5 jari itu ya. Nanti bakal dibahas di video selanjutnya juga. Selanjutnya di bab yang ketiganya ada aturan sinus dan kosinus. Ini pernah dibahas di Rime TV. Silakan ditonton ya kalau yang mau lihat. Aturan sinus dan kosinus ini berkaitan dengan segitiga. Jadi mencari salah satu sisi segitiga menggunakan aturan sinus dan kosinus. Dan bab yang terakhir adalah grafik fungsi trigonometri. Jadi akan menggambar grafik fungsi trigonometrinya. Nah, tadi adalah materi yang kelas 10 semester 1 dan semester 2. Sekarang kita langsung ke kelas 11. Kelas 11 semester 1 akan ketemu dengan 5 bab atau 5 kompetensi dasar. Apa aja sih? Langsung aja. Yang pertama, ada induksi matematika. Ini lumayan. Tapi jangan dianggap susah ya, pasti akan mudah kalau kita sudah mempelajarinya. Induksi matematika itu bilangan berkaitan dengan perpangkatan. Jadi teman-teman harus paham dulu materi perpangkatan, oke? Yang kedua ada program linear. Program linear ini juga berkaitan dengan grafik. Nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara menggambar persamaan linear ke bentuk grafik atau sebaliknya. Selanjutnya bab yang ketiga ada matriks. Matriks di sini kamu akan ketemu dengan baskom. Apa sih baskom? Ada baris dan kolom. Terus yang keempat nanti akan ketemu dengan transformasi geometri. Bukan transformer ya. Tapi ada hubungannya juga ya. Trans itu berubah. Jadi merubah dari titik ini dirubah ke titik mana gitu. Nah, di transformasi geometri itu belajar seperti itu. Ada beberapa sub materinya, yaitu ada translasi, ada dilatasi, ada rotasi atau perputaran, dan ada juga refleksi atau pencerminan. Yang terakhir ada barisan dan deret. Ini sering keluar di soal-soal PTN. Jadi teman-teman harus belajar sungguh-sungguh di sini nih. Penting banget buat bekal kamu nanti tes PTN dan yang lainnya ya. Di sini harus fokus. Sekarang kita lanjut lagi materi yang di semester 2. Kelas 11 semester 2, bab yang pertama adalah limit fungsi aljabar. Nah, limit yang suka ada liminho-nya itu loh. Nanti kamu ketemu liminho di sini. Lim H mendekati 0 maksudnya ya. Nanti kamu juga akan paham kalau udah mempelajarinya.
Kalau di kelas 11 ini yang dipelajari adalah fungsi aljabar. Hanya berbentuk aljabar saja. Nah, nanti di kelas 12 akan dilanjutkan materi limit ini mengenai limit fungsi trigonometrinya. Jadi harus paham dulu nih yang di kelas 11 ini ya, limit fungsi aljabarnya ya, supaya nanti di kelas 12 teman-teman gak kepusingan. Selanjutnya bab kedua ada turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar juga akan dipelajari dasar-dasarnya di kelas 11 ini. Tolong dipahami agar kelas 12-nya juga nggak akan pusing ketika ketemu materi turunan fungsi trigonometrinya. Yang bab selanjutnya ada penerapan turunan. Penerapan turunan ini adalah dimana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bab yang terakhir ada integral tak tentu. Nah, ini juga dasar-dasarnya akan dipelajari di kelas 11 ini tentang integral. Diingat-ingat dasar-dasarnya supaya kelas 12 akan ketemu lagi integral tentu, itu kamu enggak pusing lagi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke kelas 12. Kelas 12 matematika wajib atau matematika umum itu hanya ada 4 materi dalam 1 tahun. Nah, 2 materi di semester 1 dan 2 materi di semester 2. Untuk semester 1 ada bab yang pertama yaitu dimensi 3. Dimensi 3 ini berkaitan dengan dimensi ruang yang ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, teman-teman harus paham nih sebelumnya. Di kelas 10, kelas 11 itu udah dipelajari tentang bangun ruang. Selanjutnya, bab yang keduanya ada statistika. Wah, ketemu lagi nih dengan statistika. Statistika ini selalu ada ya, di SMP juga udah ada. Di SMA ketemu lagi juga udah ada. Nanti kuliah juga kita bakal ketemu lagi sama statistika. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan sama statistik, dipahami betul dasar-dasarnya supaya selanjutnya teman-teman bisa paham. SMP-nya juga dasar-dasar yang dari SMP itu teman-teman ingat-ingat lagi ya. Terus di semester 2-nya ada bab ke-1-nya adalah aturan pencacahan. Aturan pencacahan ini berkaitan dengan ruang sampel dan peluang. Nah, teman-teman juga nanti dipahami ya. Dan materi terakhir adalah peluang kejadian majemuk. Ingat-ingat lagi materi dasar tentang peluang. Nah, itu dia materi pembelajaran matematika umum ini digunakan untuk SMA, SMK, MA, dan sederajat. Jadi bisa digunakan semua jurusan. Nah, materi-materi yang sudah disebutkan sudah ada di playlist Rimet TV. Jadi teman-teman bisa cari juga di playlist Rimet TV ya untuk mempelajarinya. Karena sekarang masih belajar dari rumah, harapan kita semua mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, cepat berakhir supaya kita bisa belajar di sekolah bareng-bareng lagi. Sekian dulu video kali ini. Di video selanjutnya akan aku bahas lagi, akan aku bagi lagi materi pembelajaran di SMP dan SD. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Bye-bye.